Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Susilowati dari Akuntansi Syariah 7B dengan NIM 175221045 akan menyampaikan hasil proposal skripsi saya dengan judul Pemilihan Karir sebagai Akuntan Publik Mahasiswa Akuntansi, Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri di Jawa Tengah. Yang pertama mengenai latar belakang. Minimumnya jumlah akuntan publik di Indonesia ditandai dengan masih banyaknya peluang yang diberikan oleh perusahaan terhadap kebutuhan profesi seorang akuntan. Ketua Umum Tarko Sunaryo pada bulan 1 tahun 2019 menyebutkan bahwa jumlah perusahaan Indonesia berdasarkan data wajib pajak badan yang melaporkan surat pemberitahuan tahun atau SPT tercatat sebanyak 700.000 perusahaan. Nah, dari jumlah tersebut, hanya 30.000 perusahaan yang menggunakan external audit. Nah, angka tersebut tentunya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara Thailand, yang memiliki 680.000 perusahaan dengan 62.000 perusahaan yang menggunakan akuntan publik. Nah, dengan melihat kondisi yang demikian, Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI mengungkapkan bahwa Indonesia masih kekurangan jumlah akuntan publik dan masih sangat membutuhkan profesi tersebut dalam jumlah besar, terutama guna mengantisipasi pertumbuhan pada sektor bisnis itu sendiri. Sebenarnya rata-rata dalam setahun, lulusan S1 akuntansi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia itu berjumlah sebanyak 35 ribuan orang. Nah, namun jumlah tersebut pada kenyataannya, jika dibandingkan dengan negara ASEAN, ini ternyata jumlah akuntan di Indonesia ini masih sangat tergolong minim. Nah, hal ini menandakan masih minimnya minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai seorang akuntan publik. Kemudian untuk identifikasi masalahnya, IAPI ini masih kekurangan jumlah akuntan publik dan masih sangat membutuhkan profesi dalam jumlah besar, terutama guna mengantisipasi pertumbuhan pada sektor bisnis itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah minimnya mahasiswa akuntansi dalam memilih karir sebagai akuntan publik. Untuk batasan masalah, pada penelitian ini penulis membatasi objek yang diteliti, yakni mahasiswa akuntansi Universitas Negeri se-Jawa Tengah dengan kriteria mahasiswa jurusan akuntansi program S1 yang telah mengikuti mata kuliah auditing, akuntansi keuangan, dan mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah pajak. Selanjutnya untuk rumusan masalah, yang pertama adalah apakah penghargaan finansial berpengaruh terhadap minat karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik? Yang kedua, apakah pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap minat karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik? Yang ketiga, apakah gender berpengaruh terhadap minat karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik? Dan yang keempat, apakah karir yang dianggap dinamis itu berpengaruh terhadap minat karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik? Nah, tujuan penelitian yakni terdiri dari yang pertama, untuk mengetahui apakah penghargaan finansial berpengaruh terhadap minat karir sebagai akuntan publik. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah pertimbangan kerja berpengaruh terhadap minat karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah gender itu berpengaruh terhadap minat karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui apakah karir yang dianggap dinamis itu berpengaruh terhadap minat karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. Manfaat penelitian. Nah, bagi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, manfaatnya adalah untuk menambah referensi pada perpustakaan kampus IAIN Surakarta. Yang kedua, sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Dan untuk bagi akuntansi syariah itu sendiri, bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai peluangnya mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan publik. Dan yang kedua adalah dapat memahami betapa perlunya di sebuah perusahaan itu akan adanya seorang akuntan publik itu sendiri. Untuk sistematika penulisan proposal terdiri dari
Bab 1 yakni pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Untuk bab 2 mengenai tinjauan pustaka ini berisi landasan-landasan teori yang digunakan untuk memperkuat judul penelitian dan masalah yang akan diteliti. Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang diambil oleh peneliti saat ini. Kemudian untuk bab 3 ini mengenai metode penelitian, ini berisi desain penelitian, subjek atau tempat yang dijadikan penelitian, dan teknik pengumpulan data dan kemudian teknik analisis data. Untuk yang selanjutnya mengenai landasan teori, ini berisi yang pertama mengenai kajian teori. Nah, kajian teori di sini yang pertama dibahas adalah pengertian karir menurut Shimamura pada tahun 2001 halaman 505. Karir ini merupakan urutan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan perilaku-perilaku, nilai-nilai, dan aspirasi seseorang selama rentang hidup orang tersebut. Nah, dalam memilih karir yang sesuai dengan apa yang diinginkan, ini merupakan sesuatu kebutuhan yang relatif penting, perlu pertimbangan bagi setiap pencari kerja. Dengan demikian, maka seseorang dapat memberikan kepuasan tersendiri karena telah memilih karir yang sesuai dengan harapannya. Yang kedua, mengenai akuntan publik. Nah, akuntan publik ini merupakan seorang individu yang mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang akuntansi yang telah melewati jenjang pendidikan sebagai akuntan. Nah, akuntan publik sendiri ini dalam pekerjaannya sudah mendapatkan izin dari negara setempat untuk berpraktek, yang menawarkan jasanya kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan. Kemudian landasan teori selanjutnya menjelaskan mengenai minat. Nah, menurut Soleh dan Wahab pada tahun 2004 halaman 262 telah dijelaskan bahwa minat itu merupakan proses memberikan perhatian dan melakukan tindakan terhadap orang lain yang disertai dengan perasaan senang. Nah, seseorang akan memberikan perhatian lebih terhadap objek yang sedang diamati tersebut. Dengan adanya perhatian yang lebih itu, maka secara tidak langsung seseorang akan berkeinginan mendapatkan objek tersebut. Minat sangat identik dengan sikap. Nah, sikap seseorang terhadap objek merupakan keyakinan seseorang untuk mengevaluasinya. Kemudian selanjutnya dijelaskan mengenai teori TPB atau teori planned behavior. Nah, menurut Felton DKK pada tahun 1995, teori TPB ini merupakan teori yang penting, yakni membantu dalam menentukan variabel kunci dalam pilihan karir akuntansi sekaligus memberikan kerangka integratif untuk penelitian masa depan. Model TPB ini menurut Adzen pada tahun 91 dan 2002 ini dijelaskan bahwa teori ini merupakan teori yang menjelaskan perilaku manusia yang mengandung 3 hal, yakni pertimbangan, kehendak, dan perilaku, dengan 3 dimensi pertimbangan, yakni attitude toward behavior, subject norm, dan perceived behavior control. Untuk selanjutnya mengenai hasil penelitian yang relevan, penelitian yang dilakukan oleh Lei Wen et al. Pada tahun 2018, pada penelitiannya mengungkapkan bahwa faktor seperti anggapan bahwa akuntan publik memberikan lebih banyak kompensasi, anggapan akuntan publik memberikan lebih banyak pengalaman profesional, anggapan akuntan publik dapat meningkatkan kemajuan karir yang dianggap dinamis akan lebih mempertimbangkan sebagai seorang akuntan publik, dan mahasiswa yang berniat untuk mengejar CPA akan lebih cenderung mempertimbangkan berkarir sebagai seorang akuntan publik. Nah, faktor tersebut menunjukkan hasil positif yang signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. Nah, pada penelitiannya tersebut juga menjelaskan bahwa faktor seperti anggapan bahwa mahasiswa untuk mengejar CPA itu sulit, dan juga anggapan bahwa akuntan publik dituntut untuk lebih menghabiskan waktu bekerja di luar juga memberikan hasil positif signifikan terhadap alasan tidak mempertimbangkan pemilihan karir seorang akuntan publik.
Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan oleh Yusran R. pada tahun 2017 mengenai analisis faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa terhadap pemilihan karir akuntan atau non-akuntan, menyebutkan bahwa selain faktor penghargaan finansial, faktor seperti lingkungan kerja, pelatihan profesional, dan pertimbangan pasar juga sangat berperan dalam pengambilan keputusan seorang mahasiswa akuntansi dalam memilih profesi sebagai seorang akuntan publik. Nah, hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa faktor-faktor tersebut memberikan hasil positif yang signifikan terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi untuk menjadi seorang akuntan publik. Nah, sementara penelitian yang dilakukan oleh Wulandari Asri dan Ilyas Fitrawati pada tahun 2017 dalam penelitiannya mengenai pengaruh gender, penghargaan finansial, dan pertimbangan pasar kerja terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir menjadi akuntan publik dan non-akuntan publik, menyebutkan bahwa penghargaan finansial dan pertimbangan pasar kerja ini tidak berpengaruh signifikan terhadap minat seseorang mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan publik. Kemudian selain faktor gender juga dapat mempengaruhi seorang mahasiswa akuntansi untuk memilih karir sebagai seorang akuntan publik. Studi tersebut telah dibuktikan oleh Wulandari Asri dan Ilyas Fitrawati pada tahun 2017 dalam penelitiannya ini mengenai pengaruh gender, penghargaan finansial, dan pertimbangan pasar kerja terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir menjadi akuntan publik dan non-akuntan publik, bahwa hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa gender ini memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir menjadi seorang akuntan publik dan non-akuntan publik. Nah, dari hasil penelitiannya tersebut mengindikasikan bahwa seorang laki-laki lah yang dominan berkarir sebagai seorang akuntan publik. Untuk selanjutnya mengenai kerangka berpikir, di sini terdapat X1 yakni penghargaan finansial, yang kedua X2 pertimbangan pasar kerja, X3 gender, kemudian yang keempat adalah karir yang dianggap dinamis sebagai X4 terhadap variabel Y, yakni minat karir sebagai akuntan publik. Untuk yang selanjutnya mengenai hipotesis, yang pertama adalah pengaruh penghargaan finansial terhadap minat karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. Nah, dalam penelitian Suyono pada tahun 2014 menunjukkan bahwa variabel penghargaan finansial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. Sementara tinggi penghasilan yang ditawarkan, semakin tinggi penghasilan yang ditawarkan, maka semakin besar pula minat mahasiswa untuk memilih profesi tersebut. Untuk itu, penulis berpendapat bahwa terdapat pengaruh antara penghargaan finansial dengan minat karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. Dengan hal satunya adalah penghargaan finansial mempunyai pengaruh terhadap minat karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. Untuk yang kedua, pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap minat karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. Nah, dalam penelitian Aprilian pada tahun 2011 ini menemukan bahwa faktor pertimbangan pasar kerja merupakan faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam pemilihan karir sebagai seorang akuntan publik. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Suyono pada tahun 2014 menemukan bahwa variabel pertimbangan pasar kerja ini secara parsial juga berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam memilih karir sebagai akuntan publik dan non-akuntan publik. Nah, dari uraian tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis yang kedua, yakni pertimbangan pasar kerja mempunyai pengaruh terhadap minat karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. Yang ketiga, yakni pengaruh gender terhadap minat karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. Nah, pada penelitian Ernawati pada tahun 2004 ini mengindikasikan hasil bahwa seorang perempuan di sini mungkin tidak terlalu bagus dalam profesi sebagai akuntan publik karena perihal pekerjaan yang dapat menyita waktu.
karena pada dasarnya wanita harus mengurusi keluarganya yang perlu banyak waktu untuk di rumah. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lau pada tahun 2010 yang melakukan objek penelitian di Hong Kong dengan menyebutkan bahwa sebagian besar wanitalah yang berprofesi sebagai akuntan publik. Nah, dari berbagai uraian yang telah dijabarkan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis untuk H3-nya adalah gender mempunyai pengaruh terhadap minat karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. Yang keempat adalah pengaruh karir yang dianggap dinamis terhadap minat karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Lei Wen et al. Pada tahun 2018 yang dilakukan di Cina dan mahasiswa akuntansi sebagai objeknya menyebutkan bahwa karir yang dianggap dinamis ini memiliki pengaruh terhadap minat karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. Nah, dari penjelasan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis untuk H4-nya adalah karir yang dianggap dinamis mempunyai pengaruh terhadap minat karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. Kemudian untuk waktu dan wilayah penelitian. Nah, wilayah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Universitas Negeri di Jawa Tengah yang memiliki program studi akuntansi dengan program S1 dengan akreditasi A. Kemudian universitas tersebut diantaranya adalah Universitas Diponegoro, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas 11 Maret. Kemudian untuk jenis penelitian, nah penelitian ini bersifat kuantitatif. Nah menurut Istijanto sendiri, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang pengolahan datanya berupa angka yang menggunakan analisis statistik deskriptif. Kemudian menurut Sugiono pada tahun 2014 pada bukunya halaman 29 mengatakan bahwa statistik deskriptif ini digunakan untuk menganalisa data dengan cara menggambarkan data yang terkumpul tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Kemudian untuk populasi, sampel, dan teknik pengumpulan sampel. Nah, populasi merupakan wilayah generalisasi yang di dalamnya terdapat objek dan subjek, memiliki kualitas dan karakteristik tertentu, ditemukan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian hasilnya berupa kesimpulan. Menurut Sugiono pada tahun 2014 pada bukunya halaman 61. Kemudian populasi sendiri ini tidak hanya sebatas orang saja, melainkan objek dan benda lain yang ada di dalamnya, yakni seluruh sifat dari objek dan subjek yang diteliti. Populasi yang akan diamati oleh peneliti adalah seluruh mahasiswa akuntansi Universitas Negeri se-Jawa Tengah yang telah mendapatkan mata kuliah auditing, akuntansi keuangan, dan mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah pajak. Kemudian sampel. Nah, menurut Suharyadi dan Purwanto pada tahun 2013 pada bukunya halaman 7, sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi titik tentu untuk diamati. Dengan kata lain, sampel juga dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, jika jumlah populasi terlalu besar, maka peneliti dengan keterbatasan dan juga hambatannya, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang akan diperoleh dari populasi yang telah ditentukan di awal. Menurut Sugiono pada tahun 2014 pada bukunya halaman 62. Nah, sampel harus memenuhi kriteria, yakni harus benar-benar representatif dari populasi. Sampel yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Universitas Negeri di Jawa Tengah. Kemudian untuk teknik pengambilan sampel, penulis pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling, yakni menetapkan sampel dengan cara menetapkan kriteria-kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan yang akan diteliti. Nah, menurut Sugiono pada tahun 2016 pada bukunya halaman 85, purposive sampling juga diartikan sebagai teknik pengambilan sampel data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel pada penelitian ini terdiri dari 5 universitas negeri di Jawa Tengah
yang memiliki jurusan akuntansi program S1 dengan akreditasi A. Kemudian data dan sumber data. Nah, data pada penelitian ini menggunakan data primer, di mana data primer sendiri merupakan data asli yang sudah dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab penelitiannya secara khusus. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, sehingga peneliti merupakan pihak pertama yang memperoleh data tersebut. Pernyataan tersebut menurut Istijanto pada bukunya halaman 38 pada tahun 2009. Nah, data primer ini diperoleh dari kuesioner yang telah diisi oleh responden, yakni mahasiswa jurusan akuntansi program S1 Universitas Negeri se-Jawa Tengah. Kemudian mengenai teknik pengumpulan data. Sesuai permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan alat ukur yang digunakan berupa kuesioner. Metode kuesioner menurut Suhartono pada tahun 2014 pada bukunya halaman 203 adalah suatu teknik pengumpulan data yang terdiri atas beberapa pertanyaan agar nantinya dijawab oleh responden, yang nantinya juga jawaban tersebut akan dianalisis menggunakan SPSS. Adapun teknik pengumpulan data, penulis gunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk selanjutnya mengenai variabel penelitian, variabel penelitian ini merupakan suatu sifat atau objek yang mempunyai variasi tertentu yang akan ditetapkan oleh peneliti untuk memunculkan suatu kesimpulan. Menurut Sugiono pada tahun 2014 pada bukunya halaman 3. Menurut Sugiono pada tahun 2013 pada bukunya halaman 39 ini menjelaskan bahwa variabel independen ini merupakan variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat atau dependen. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji penghargaan finansial sebagai X1, pertimbangan pasar kerja sebagai X2, gender sebagai X3, dan karir yang dianggap dinamis sebagai X4. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Menurut Sugiono, pada tahun 2018 pada bukunya halaman 39. Variabel dependen ini juga sering dikenal dengan nama variabel Y. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan minat mahasiswa akuntansi menjadi akuntan publik sebagai variabel Y-nya. Untuk selanjutnya mengenai definisi operasional variabel. Nah, definisi operasional variabel ini merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena kehidupan nyata yang diamati yang akan diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena. Untuk selanjutnya mengenai definisi operasional, yang pertama variabel X1-nya penghargaan finansial. Dengan definisi, penghargaan finansial ini merupakan pertimbangan pertama seorang mahasiswa dalam pemilihan karir yang akan dipilih sebagai akuntan publik atau non-akuntan publik. Penghargaan finansial yang diperoleh sebagai kontraprestasi dari pekerjaan yang telah diyakini secara mendasar bagi sebagian besar perusahaan sebagai daya tarik utama untuk memberikan kepuasan kepada karyawannya. Menurut Apriliani pada tahun 2011, dengan indikator paham mengenai gaji seorang akuntan publik. Selanjutnya, definisi operasional variabel X2 yakni pertimbangan pasar kerja. Dengan definisi, menurut Lukman pada tahun 2015, pertimbangan masa depan suatu karir yang mudah diakses atau tersedia yang mana akan ditekuni dan dijalankan pada masa depan merupakan harapan yang dipengaruhi oleh ketersediaan karir di pasar tenaga kerja. Kemudian untuk indikator dari pertimbangan pasar kerja, yakni paham dengan konsep mengenai pertimbangan pasar kerja itu sendiri. Untuk variabel X3-nya, yakni gender dengan definisi Women Studies Encyclopedia dalam Mufidah pada tahun 2003 menjelaskan bahwa gender sebagai suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dengan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Indikator dari gender ini adalah
laki-laki maupun perempuan yang dapat memberikan persepsi. Untuk variabel X4-nya yakni karir yang dianggap dinamis. Kemudian untuk definisinya, karir yang dinamis ini adalah melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan tujuan awal, yakni memperoleh hasil yang baik. Pekerja dinamis ini paham kondisi yang dihadapi dan apa saja yang harus mereka lakukan, sehingga dapat mengatur waktu dengan baik dan dinamis, menurut Leywen et al. Pada tahun 2018. Dengan indikator mampu memahami arti karir yang dianggap dinamis itu sendiri. Selanjutnya untuk variabel Y, yakni minat karir sebagai akuntan publik, dengan definisi menurut Soleh dan Wahab pada tahun 2004 pada halaman 262 menjelaskan bahwa minat merupakan proses memberikan perhatian dan melakukan tindakan terhadap sesuatu hal yang disertai dengan perasaan senang. Nah, 3 indikator dari minat diantaranya adalah dorongan dari diri sendiri, faktor emosional, dan motif sosial atau lingkungan. Untuk yang selanjutnya mengenai teknik analisis data, pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan SPSS. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis regresi linear berganda untuk menguji sejauh mana pengaruh dari variabel dependen mempengaruhi variabel independen. Kemudian selanjutnya, analisis statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini merupakan statistik yang berfungsi untuk memberi gambaran terhadap objek yang diteliti tanpa maksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Menurut Sugiono pada tahun 2014 pada bukunya halaman 29. Nah, pada umumnya data statistik yang dikumpulkan masih acak dan mentah. Kemudian data tersebut disimpulkan dengan teratur untuk menganalisis variabel yang dikatakan sebagai sebaran frekuensi. Analisis statistik deskriptif ini juga berguna untuk menjelaskan data kuesioner dan hasil survei yang telah didapatkan dimasukkan dalam tabulasi data yang diolah menggunakan program statistik SPSS 20. Untuk yang selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi pada data yang digunakan untuk penelitian. Hal ini agar model regresi bersifat based linear unbiased estimate. Uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Selanjutnya adalah regresi linear berganda. Menurut Suhartanto pada tahun 2014 pada bukunya halaman 328 menjelaskan bahwa regresi linear berganda ini adalah metode analisis yang digunakan untuk memodelkan efek simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Tujuannya untuk menguji hubungan antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja, gender, dan karir yang dianggap dinamis. Sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah minat menjadi akuntan publik. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis regresi, yaitu uji asumsi klasik. Untuk yang selanjutnya adalah uji ketetapan model. Yang pertama ada uji F. Nah, menurut Ghazali pada tahun 2013 dalam bukunya halaman 177 menjelaskan bahwa uji pengaruh simultan atau F-test ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nah, adapun prosedur pengujiannya adalah setelah melakukan perhitungan dengan F-hitung, kemudian membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Adapun kriteria pengambilan keputusannya adalah yang pertama, apabila F-hitung itu lebih besar dari F-tabel dan tingkat signifikasinya alfa lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Kemudian yang kedua, apabila F-hitung itu lebih kecil dari F-tabel dan tingkat signifikasinya alfa lebih besar
dibanding 0,05, maka H0-nya diterima. Kemudian yang kedua ada koefisien determinasi atau R2. Nah, uji R2 ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh proporsi variasi variabel-variabel independen dapat menerangkan dengan baik variabel independennya. Menurut Setiaji pada tahun 2004. Nah, nilai R2 mendekati 1, yang artinya variabel-variabel independen dalam penelitiannya memberikan hampir semua informasinya yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya. Yang terakhir yakni mengenai pengujian hipotesis. Nah, uji parsial atau t-test ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Ghazali pada tahun 2013 pada bukunya halaman 178. Prosedur pengujiannya dilakukan setelah perhitungan terhadap T-hitung, kemudian dibandingkan dengan nilai T-tabel dengan T-hitung. Untuk kriteria pengambilan keputusannya yaitu jika T-hitung lebih besar dari T-tabel dan tingkat signifikasinya alfa lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, sehingga terdapat pengaruh variabel independen secara menyeluruh terhadap variabel dependennya. Kemudian yang kedua, jika T-hitung lebih kecil dari T-tabel dan tingkat signifikasinya alfa lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, sehingga variabel independen secara menyeluruh tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.